Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat malam untuk rekan-rekan guru honorer sekalian. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan mengupdate informasi terbaru terkait kabar menarik ya. Semoga bisa menjadi solusi. Di sini ada dua opsi yang ditawarkan jika di instansi jika tidak bisa mengisi formasi dan mapel berlebih atau penempatan tidak terpetakan P3K Guru 2022. Jadi di sini kami tidak asal menganalogikan sesuatu, tetapi kami punya dasar yang kuat. Ini data dari pemerintah Garut dan Jawa Tengah Bapak Ibu ya. Jadi dasar data kami ada di sana. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita langsung to the point. Jadi bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terupdate dari kami. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan ya, kita langsung lari ke sini saja dulu. Di sini ada informasi dari hasil pertemuan FGHN dan Forum Guru Honorer Lolos Passing Grade ya, dan wakil lulus PG yang 184 dengan kepala dan kabit BKD Kabupaten Garut hari Kamis 7 Juli 2022. Jadi informasi ini berdasarkan hasil pertemuan dari Forum Guru Honorer dan wakil yang sudah lolos passing grade sebanyak 184 orang dengan kepala dan kabit BKD Kabupaten Garut hari Kamis 7 Juli 2022. Di sini ada 4 opsi sebenarnya Bapak Ibu ya, ada 4 opsi, namun garis besarnya sebenarnya ada 2 opsi. Di sini yang pertama Bapak Ibu harus pahami bahwasanya keputusan 184 tidak terpetakan formasi itu berdasarkan sistem Kemendikbud, karena guru dari jadi seperti itu ya, ada 184 yang tidak terpetakan formasi itu berdasarkan Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu berdasarkan sistem Kemendikbud ya. Karena guru fix mengajukan 3.330 ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini ada 184 ya mapel sebenarnya ini ya yang tidak terpetakan formasinya. Ya, 184 guru honorer yang 184 itu tentunya memiliki mapel. Itu tidak terpetakan formasinya berdasarkan sistem Kemendikbud. Nah, sedangkan di sini ada pengajuan sekitar 3.330 ya formasi. Nah, di sini oleh karena itu di poin 2 di sini dikatakan ada 2 opsi Bapak Ibu ya yang ditawarkan: menunggu formasi pensiun di tahun berikutnya atau mengambil sesuai daerah yang ditunjuk dengan CAT dengan catatan daerah tersebut bisa menerima. Jadi misalkan daerah tetangga ya, misalkan Kabupaten Pinrang itu kan berdekatan dengan Parepare atau berdekatan dengan Sopeng. Nah, kalau misalkan ada mapel berlebih dan daerah yang lain, daerah tetangga itu ternyata membutuhkan mapel tersebut, maka sepanjang daerah itu bersedia menerima, maka bisa jadi itu menjadi salah satu opsi. Ini kami tidak mengada-ngada karena itu dibahas di pertemuan FGHN dan wakil guru lolos PG dengan Kabupaten Garut. Nah, saya tidak tahu apakah hal ini terjadi juga di daerah yang lain Bapak Ibu ya. Apakah kondisi yang seperti ini mapel berlebih itu terjadi juga di daerah lain, saya tidak tahu. Tapi kalau misalkan berbicara opsi ini bisa saja berlaku ya untuk semua daerah di Indonesia, tetapi kami tidak menjamin ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada 2 opsi yang ditawarkan. Yang pertama itu menunggu formasi pensiun di tahun berikutnya atau mengambil sesuai daerah yang ditunjuk dengan catatan daerah tersebut menerima. Opsinya seperti itu. Nah, kemudian di sini bila membawa opsi menerima untuk keluar kota, segera konfirmasi ke BKD melalui Kabit ya, seperti itu. Jadi nantinya kalau misalkan ada opsi bahwasanya daerah tetangga itu berminat untuk menerima guru dengan mapel tertentu untuk keluar kota, maka nantinya itu harus ada konfirmasi ke BKD melalui Kabit atau kepala bidang, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini berlaku di Kabupaten Garut seperti itu. Nah, tidak tahu kalau apakah berlaku di daerah yang lain, seperti itu Bapak Ibu ya.
Jadi tapi kalau kita perhatikan di aplikasi SIM P3K memang ada menu di situ, ada menu Bapak Ibu ya, ada menu ditawarkan ke instansi yang lain atau ditawarkan ke luar daerah. Memang ada menu seperti itu di aplikasinya Kemendikbud yaitu SIM P3K. Nanti kita lihat, dan memang kalau memang seperti itu berarti itu bisa menjadi salah satu dasar dari BKD Kabupaten Garut menawarkan dua opsi tersebut. Nah, kemudian di poin 4, bila mengambil daftar tunggu tidak perlu konfirmasi karena sudah otomatis melalui sistem sebagai daftar tunggu yang akan diprioritaskan sesuai dengan SE nomor 20 tahun 2022 atau melalui Permenpan RB juga Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menunggu sampai ada guru yang pensiun maksudnya ya, nantinya itu tidak perlu melakukan konfirmasi karena nantinya sudah otomatis melalui sistem sebagai daftar tunggu yang akan diprioritaskan sesuai dengan SE nomor 20 tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya, salah satu opsi. Nah, kemudian di sini poin ke-6, untuk sisanya 88 dari bahasa Inggris itu tidak terpetakan ke opsi manapun. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk sisa 88 dari bahasa Inggris ini tidak terpetakan ke opsi manapun ini di Kabupaten Garut. Jadi di sini BKD dan Disdik tiada kewenangan apapun untuk merekomendasi apapun karena semua otomatis sistem dari Kemendikbud yang sudah terintegrasi dengan Panselnas, kemudian Dapodik dan tentunya kebutuhan guru. Jadi perlu Bapak Ibu pahami bahwasanya terkait dengan penempatan mapel ya, mapel yang terpetakan itu sebenarnya sudah terintegrasi dengan data yang ada di Panselnas, kemudian data yang ada di Dapodik dan data kebutuhan guru yang ada di daerah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, kemudian di sini sedikit tambahan dari kabupaten provinsi ya, bukan kabupaten, provinsi Jawa Tengah ya. Di sini memperoleh prioritas sebagaimana Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 berdasarkan usulan formasi guru P3K Pemprov Jateng tahun 2022 dengan rancangan sebagai berikut. Jadi di sini ada semacam pemetaan ya dari Pemprov Jateng. Di sini kita bisa lihat honorer K2 sebanyak kurang lebih 53 orang. Kemudian guru honorer di sekolah negeri sebanyak kurang lebih 2.986 orang. Guru yang bersertifikat pendidik PPG di sekolah negeri maupun swasta kurang lebih 51 orang, dan guru honorer sekolah swasta sebanyak 1.164 ya. Nah, jadi ini adalah asalnya dari Telegram sebelah. Ini adalah merupakan contoh pemetaan ya, pemetaan kebutuhan guru, pemetaan guru honorer berdasarkan formasi dan mapel yang ada di Pemprov Jawa Tengah Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi sedikit di sini. Nah, ini adalah salah satu contoh Bapak Ibu ya, salah satu contoh terkait pemetaan yang ada di Jawa Tengah. Nah, jadi misalkan geografi ya. Nah, di sini lengkap untuk geografi, Bapak Ibu bisa perhatikan sendiri. Di sini kita perhatikan ya, bahwasanya ini tertulis di sini mapel, kemudian jumlah instansi ya, kemudian formasi peserta tes, passing grade, lulus PG, sisa formasi, apakah mendapatkan kuota atau tidak. Di sini ada mapelnya, di sini ada jumlah instansi, formasi, peserta tes, passing grade dan lulus serta sisa formasi. Ini adalah contoh pemetaan yang ada di Provinsi Jawa Tengah Bapak Ibu ya. Oke, kita coba lihat dulu aplikasi SIM P3K dari. Nah, di sini Bapak Ibu guru sekalian bisa memperhatikan sesuai dengan apa yang intisari dari pertemuan guru honorer dengan BKD Kabupaten Garut. Di situ memang kalau kita cocokkan dengan aplikasi SIM P3K guru untuk formasi tahun 2022 terkait dengan opsi yang ditawarkan, termasuk ditawarkan ke luar instansi, memang di sini ada di aplikasi Bapak Ibu ya, ada di aplikasi SIM P3K. Nah, ini ada beberapa menu. Yang pertama ditempatkan sesuai Satminkal, kemudian di dalam instansi ya, berarti di sekolah lain. Kalau ditempatkan sesuai Satminkal berarti ditempatkan sesuai dengan sekolah induk. Kalau di dalam instansi berarti di sekolah lain tapi tetap dalam satu instansi. Kemudian di sini kalau dikatakan ditawarkan keluar instansi, berarti inilah yang saya bilang tadi, tergantung apakah daerah yang ditawarkan mau menerima atau tidak. Kalau misalkan terkait ada mapel atau guru yang ditawarkan keluar instansi, kan seperti itu logikanya ya. Ini resmi Bapak Ibu ya, karena memang kalau kita perhatikan gambar ini, screenshot ini memang ada di aplikasi ya, ditawarkan keluar instansi. Kemudian di sini belum dapat ditempatkan
penawaran dari luar. Ada juga kalau misalkan daerah kita ada yang menawarkan dari luar. Nah, di sini juga ada menunya. Jadi ada berapa menu ya? Ada 5 menu. Yang pertama ditempatkan sesuatu mingkal dalam instansi, ditawarkan keluar instansi, belum dapat ditempatkan, dan penawaran dari luar. Jadi memang Bapak Ibu ya, memang sudah tepat ya, sudah benar atau sudah valid apa yang kita bahas tadi, bahwasanya memang itu adalah salah satu opsi yang bisa diambil oleh daerah untuk mengantisipasi kalau misalkan ada mapel tertentu yang tidak terpetakan, atau misalkan ada guru yang tidak bisa mengisi formasi, atau jumlah formasi dalam satu daerah itu tidak terlalu banyak sedangkan guru PG-nya banyak. Itu bisa saja menjadi solusi. Tetapi sekali lagi kita kembalikan lagi ke daerah masing-masing, karena terkait dengan kebutuhan guru setiap daerah di Indonesia tentunya punya pertimbangan tertentu. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Disclaimer, video ini bukanlah video resmi dari Kemendikbud. Ini adalah video yang bisa Bapak Ibu manfaatkan sebagai tambahan referensi saja. Terkait dengan resmi tidak resminya, kita tunggu saja pengumuman dari Kemendikbud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.